Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu dengan saya kembali ya. Hari ini yuk kita bahas terkait konsep penghitungan PPh 23. Kita belajar bareng ya. Nah, sebelum kita mulai terkait konsep penghitungan PP pasal 23, yuk teman-teman siapkan dulu undang-undang pajaknya. Tuh yang pertama ya. Yang kedua adalah tolong siapkan kalkulatornya. Untuk 2 poin ini saya nggak akan pernah bosan mengingatkan kalau teman-teman lagi belajar pajak ya harus punya undang-undang pajak khususnya yang terbaru. Terus kalkulator juga harus punya. Kenapa harus punya kalkulator? Teman-teman mungkin saya pribadi nggak jago berhitung, harus disupport kalkulator, maka kalkulator itu penting buat saya ya dalam belajar pajak. Langsung aja ya kita mulai. Kita bahas secara detail terkait konsep dan perlindungan PP Pasal 23. Nah, secara definisi, PPh Pasal 23 apa sih? Merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari yang pertama, penanaman modal, yang kedua, penyewaan aset fisik dan finansial, yang ketiga, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan yang keempat adalah pemberian jasa tertentu. Dan ini adalah jenis-jenis penghasilan yang akan dikenakan PPh pasal 23. Bentuknya seperti apa? Nanti kita bahas tuntas ya. Nah, ini adalah pemotong PPh pasal 23. Ada badan pemerintah, ada penyelenggara kegiatan, ada perwakilan perusahaan luar negeri, ada subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Nah, kalau kita pengen tahu siapa sih pemotong PP pasal 23, dilihat aja di undang-undang ya. Di undang-undangnya silakan buka pasal 23 ayat 1. Itu disebutkan siapa saja pemotong dari PPh pasal 23 ya. Pasal 23 ayat 1. Oke, next. Konsep dasar penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Ada dua penghasilan nih yang dikenakan PPh pasal 23. Pertama adalah penghasilan bersifat passive income, yang kedua adalah active income. Ya. Kita bahas dulu yang passive income ya, passive income. Penghasilan passive income yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri atau badan dalam negeri atau BUT seperti dividen, royalti, sewa, bunga, dan lain-lain. Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya adalah penghasilan active income ya. Active income yang diterima badan dalam negeri atau BUT seperti hadiah, penghargaan, jenis-jenis jasa lain-lain yang diatur dalam PMK 14103/2015 ya. Oke, langsung saja. Kita saat ini bicara tarif dan objek pajak. Bicara tarif ya, terkait objek pajak pasal 23 itu ada dua jenis ya teman-teman ya, ada dua jenis. Ada yang dikenakan 15%, ada yang dikenakan 2%. Ini jangan sampai tertukar tarifnya ya. Ya, kalau kita sering buka undang-undang, sering latihan soal, insya Allah nanti nggak ketukar. Yang pertama, kita bahas dulu objek pajak yang dikenakan tarif 15%. Yang pertama adalah dividen. Kedua, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Ini adalah objek yang akan dikenakan tarif 15%. Dan selanjutnya, tarif yang dikenakan 2% seperti sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Dan yang kedua adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain-lain. Nah, ini ada catatan penting. Kalau dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP atau belum punya NPWP, akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah objek pajak dividen. Kalau bicara dividen, kita harus paham dulu, khususnya di Undang-Undang HPP itu sudah dibahas ya. Kalau kita mau tahu tarif pengenaan PP atas dividen, kita lihat dulu dividen itu bersumbernya dari mana? Bersumber dari dalam negeri kah atau bersumber dari luar negeri? Kita bahas satu-satu. Kalau dividen yang diterima dari dalam negeri, penerima dividennya adalah orang pribadi,
maka itu tidak menjadi objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali di wilayah kesatuan Republik dalam waktu tertentu. Ya. Yang kedua akan menjadi objek PPh final 10% jika dividen tidak diinvestasikan kembali. Jadi kalau dividen yang bersumber dari dalam negeri penerimanya adalah OP atau orang pribadi, kita lihat dulu. Kalau dividen yang diterima itu diinvestasikan kembali di wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka itu tidak menjadi objek pajak ya. Tapi kalau tidak diinvestasikan kembali oleh penerima dividennya, maka akan menjadi objek PPh final 10%. Itu yang orang pribadi. Sekarang kita bahas penerima dividennya adalah badan ya. Ini masih dalam ruang lingkup dividen yang diterima dari dalam negeri. Penerimanya adalah badan, maka tidak menjadi objek pajak atau dikenakan pajak mutlak tanpa syarat ya. Selama dividen yang diterima dari dalam negeri penerimanya adalah badan, maka tidak menjadi objek pajak atau tidak dikenakan pajak ya. Nah, sekarang kita bahas dividen yang diterima dari luar negeri. Kalau penerima dividennya adalah orang pribadi, maka tidak menjadi objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali di wilayah Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu tertentu dan akan menjadi objek PPh final 10% jika dividen tidak diinvestasikan kembali. Nah, lalu bagaimana dengan dividen yang bersumber dari luar negeri tapi penerimanya badan? Nah, sama ya, sama dengan orang pribadi. Kalau dia diinvestasikan kembali dividennya ya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu tertentu, itu tidak menjadi objek pajak, tapi akan menjadi objek PPh pasal 23 ya, pasal 23 jika dividen tidak diinvestasikan kembali di wilayah Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu tertentu. Nanti kita akan coba fokus bahas terkait dividen ya dan aturan yang terbaru. Jadi teman-teman harus ingat, kalau penerimanya orang pribadi, perlakuannya seperti apa? Badan seperti apa? Kita lihat dulu sumber dividennya itu dari luar negeri atau dari dalam negeri. Oke, langsung. Yang selanjutnya adalah bunga. Kapan bunga dikenakan PP pasal 23? Ya, yaitu bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Nah, ini yang dilakukan oleh badan ya. Yang selanjutnya, bunga yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, seperti bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI, bunga obligasi, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya ya. Dan bunga bisa menjadi bukan objek pajak ya, yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank ya. Ya. Terus kedua, penghasilan atau dibayar atau terutang kepada badan atau usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan yang diatur dengan peraturan Kementerian Keuangan. Ya, jadi teman-teman harus paham kapan sih bunga dikenakan PP pasal 23, kapan sih bunga itu dikenakan PP pasal 4 ayat 2 atau final, dan kapan bunga itu tidak menjadi objek pajak ya. Kita harus bisa membedakan ya. Oke. Nah, Selanjutnya adalah royalti. Ya, royalti adalah sejumlah uang yang akan diterima seseorang atas karya intelektual miliknya. Teman-teman sudah paham sih ya, apa aja sih royalti? Contohnya saja misalkan penggunaan atau hak menggunakan suatu hak cipta pada beberapa bidang. Bidang tersebut antaranya kesenian, karya ilmiah, kesastraan, desain, rencana, merek dagang, formula, dan lain-lain. Dan ini sudah saya jabarkan apa aja sih royalti jenisnya. Ya, silakan nanti teman-teman baca ya. Nah, yang selanjutnya adalah objek pajak hadiah. Hadiah itu nggak selalu dikenakan PPh pasal 23. Kita lihat dulu siapa penerimanya ya. Kalau hadiahnya itu bersifat undian ya. Jadi kalau ada undian yang menjanjikan hadiah, dan ketika dikocok undian seseorang dapat hadiah, itu masuknya PPh final ya, bukan 23. Nah, kalau kita menentukan hadiah itu kena pasal berapanya, kita lihat dulu penerimanya. Kalau hadiah penghargaan, hadiah sehubungan dengan perjalanan dan kegiatan, penerimanya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi,
maka itu aspek perpajakannya adalah PPh pasal 21. Kalau yang menerima wajib pajak dalam negeri badan, maka itu aspek perpajakannya adalah PPh pasal 23. Lalu bagaimana dengan wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan? Maka dikenakan PPh pasal 26. Nah, yang selanjutnya adalah hadiah langsung. Kalau orang ada beli rumah dapat Honda Brio, maka itu masuk kategori hadiah langsung. Dan hadiah langsung itu dikecualikan dari objek pemotongan PPh pasal 23. Ya, teman-teman silakan lihat terkait pajak atas hadiah, saya sudah kupas tuntas di video YouTube saya sebelumnya ya. Oke, terkait sewa. Sewa kapan dikenakan PPh pasal 23? Ya, dikenakan PPh pasal 23 selama penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Kapan sewa dikenakan PPh pasal 4 ayat 2? Selama sewa itu sewa atas tanah dan bangunan ya. Dan sewa juga bukan objek pajak selama sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna atas usaha dengan hak opsi ya. Ini nanti akan kita bahas satu-satu ya. Nah, objek pajak jasa. Kapan jasa itu masuk PPh pasal 23 ya? Jasa yang dilakukan oleh badan dalam negeri atau BUT seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain selain jasa yang dipotong sudah dipotong PPh pasal 21 atau jenis jasa yang terdapat dalam PMK nomor 141 PMK 03 tahun 2015. Itu di PMK tersebut diatur ya jasa-jasa apa saja. Lalu bagaimana jasa yang dikenakan PPh pasal 21? Jasa yang dilakukan oleh orang pribadi ya. Lalu bagaimana jasa yang dikenakan PPh pasal 26? Jasa yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri ya. Jadi teman-teman, kita harus membedakan ya, kapan jasa itu dikenakan pasal 23, kapan jasa itu dikenakan pasal 21, dan kapan jasa itu dikenakan pasal 26 ya. Nanti kita kupas satu-satu by soal. Oke, kita masuk kasus ya. Yang ini yang pertama adalah studi kasus dividen. Pada 30 Juni 2023, PT Joe Biden dari Amerika Serikat mengumumkan akan membagikan dividen dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pembayaran dividen tersebut akan dibayar pada 1 Juli 2023 kepada PT Mentari sebesar 50 juta yang melakukan penyertaan modal 10%. Berapakah PPh pasal 23 terutang? Keterangan terhadap dividen yang diterima oleh PT Mentari tidak diinvestasikan kemanapun. Baik, maka jawabannya adalah sesuai yang tadi kita bahas. Kalau dividen yang diterima dari luar negeri akan menjadi objek pajak kalau dividen yang diterima tidak diinvestasikan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau dia diinvestasikan kembali di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, maka bukan menjadi objek pajak. Dalam kasus ini, PT Mentari dividen yang diterima itu tidak diinvestasikan kemanapun, maka dia terkena pasal 23 ya. Maka tarifnya adalah 15% kali 50 juta sama dengan 7.500.000. Ya, ini adalah kasus dividen ya. Selanjutnya adalah kasus bunga. Objek pajak bunga. PT Mentari pada tanggal 21 April 2020 melakukan pembayaran bunga obligasi pada PT Terang Benderang sebesar 120 juta. Adapun obligasi yang dimaksud tidak diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia. Hitunglah berapa besarnya PPh pasal 23 serta tentukan pihak pemotong saat utang, saat penyetoran, dan saat laporannya. Kita hitung aja dulu ya. Kapan sih? Berapa sih tarifnya? Maka tarifnya adalah sesuai yang tadi kita pelajari adalah 15% kali 120 juta. Sama dengan PPh 23 terutang adalah 15 juta. Nah, studi kasus royalti. Pada 14 Mei 2023, PT Ilmuwan membayar royalti kepada Tuan Burhanuddin sebagai penulis buku sebesar 100 juta. Adapun Tuan Burhanuddin merupakan wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Hitunglah besarnya pajak penghasilan terutang atas royalti tersebut. Maka jawabannya adalah PPh 23-nya adalah 15% kali 100 juta sama dengan 5
juta ya. Oke. Nah, studi kasus hadiah ya. PT Jedak Jeduk pada bulan Agustus tahun 2020 melakukan pemberian hadiah sebagai berikut. Hadiah lomba catur kepada Tuan Ilham ber-NPWP sebesar 5 juta. Hadiah lomba desain kepada CV Langit Biru ber-NPWP sebesar 100 juta. Hadiah langsung berupa tas senilai 250 juta. Ya, kayaknya ini 250.000 deh ya. Kepada Tuan Kirno atas pembelian produk perusahaan di mana setiap pembelian mendapatkan hadiah tersebut. Dan hadiah lomba desain kepada Mr. Steve Jobs dari Brazil sebesar 20 juta. Yang terakhir adalah hadiah undian berupa uang sebesar 15 juta kepada Tuan Mardigu Wowik. Diminta identifikasi aspek PPh pemotongan dan pemungutan dari setiap peristiwa di atas. Oke, kita lihat. Tadi penerima hadiah lomba catur, penerima hadiahnya adalah Tuan Ilham. Maka dia dikenakan tarif PPh pasal 21 ya. Kenapa? Ya udah dibahas tadi tuh, penerimanya adalah orang pribadi. Tarifnya 5% dari 5 juta, maka PPh-nya adalah 250.000 ya. Hadiah lomba desain, penerimanya ada CV Langit Biru ya. Ini dikenakan PPh pasal 23 ya, karena dia adalah badan. Maka tarifnya 15% dari 100 juta sama dengan 15 juta. Nah, hadiah langsung berupa tas tadi Tuan Kirno ya. Karena hadiah langsung itu tidak merupakan bukan objek pajak, maka tidak dikenakan pajak. Lalu selanjutnya hadiah lomba desain yang dimenangkan oleh Mr. Steve Jobs dari Brazil. Karena dia adalah wajib pajak luar negeri, maka dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari 20 juta sama dengan 4 juta. Yang terakhir adalah hadiah undian yang diterima oleh Tuan Mardigu Wowik. Hadiah undian itu sifatnya final. Ya, tarifnya adalah 25% dari DPP-nya 15 juta, maka PPh terutangnya adalah 2,5 juta atau 2,500.000 ya. Ini studi kasus ini studi kasus hadiah nih, bukan royalti ya. Oke, sekarang studi kasus sewa. PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar 35 juta kepada Sugianto Haris. Maka karena ini sewa atas kendaraan ya, itu dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% kali 35 juta, maka PPh pasal 23 terutang adalah 700.000 ya. Nah, ini adalah studi kasus jasa. PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansa Raya sebesar 120 juta. Jadi PT Indoraya ini memakai jasa konsultan dari PT Nuansa Raya dan membayar sebesar 120 juta. Maka dikenakan PP pasal 23 sebesar 2% kali 120 juta sama dengan 2.400.000. Ya teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah bahas tuntas ya, apa itu PPh 23, siapa pemotongnya ya, kasus-kasusnya semua sudah kita bahas. Insya Allah teman-teman, apapun yang kita pelajari ya, selama kita serius mau belajar, tekun belajar, mengulang-ulang. Inti dari belajar itu kan mengulang-ulang ya. Orang sepintar apapun ya, orang jago pajak apapun, jago akuntansi apapun, kalau dia nggak mengulang-ulang dia akan lemah. Nah, orang yang lemah tapi kalau dia sering mengulang-ulang, maka dia akan pintar, akan jago ya. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan atau video kali ini. Insya Allah kedepannya akan ada lagi video-video terkait belajar pajak ya. Saya menyebutnya belajar pajak karena sendiri saya niatnya memang untuk belajar ya, dan sharing kepada teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.